Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sidang salat maghrib dan salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur yang panjang. Jangankan umur yang panjang, Bapak Ibu, sanggup kita mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu menuntut kita untuk bisa mengucapkan alhamdulillah selanjutnya. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang yang mau mengucapkannya, atau tidak semua orang yang bisa mengucapkannya. Tidak semua orang yang mau mengucapkan, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan hidayah untuk mau memuji Allah. Dan hidayah ini mahal. Dan untuk mendapatkan hidayah ini, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Dan banyak juga bapak, ibu, dia mau mengucapkan alhamdulillah, tapi Allah cabut nikmat lisannya, sehingga dia tidak mampu mengucapkan alhamdulillah. Maka kami mengajak bapak dan ibu untuk senantiasa memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Apapun yang diberikan oleh Allah, susah, senang, alhamdulillah. Selanjutnya salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid At-Tawbah dan beserta jajarannya, kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memberikan sedikit apa yang kami miliki, atau sedikit berbagi kepada Bapak dan Ibu terhadap apa yang kami miliki, sedikit apa yang kami miliki. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita pada hari Rabu malam ini insyaallah ta'ala akan membahas sebuah buku kecil. Buku ini dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi yang meninggal pada tahun 636 Hijriah. Sekarang 1442. Berarti sudah berapa ratus tahun yang lalu? 1000. Naam.
sekitar 800 tahun yang lalu. Dan bukunya masih ada sampai sekarang, karyanya. Dan ini menandakan bahwasannya amal saleh yang dia bermanfaat untuk kaum muslimin bisa kekal meskipun hayat sudah tidak lagi ada di bumi ini. Sebagaimana Imam Malik ketika ditanya para muridnya, "Wahai Imam Malik, kenapa kamu mengarang kitab Al-Muwatta? Padahal sudah banyak para ulama mengarang kitab Al-Muwatta." Apa kata Imam Malik? Siapa yang paling ikhlas, maka dia akan kekal. Maka hingga sekarang, ketika para ustaz-ustaz, dai-dai, para penuntut ilmu agama mengucapkan buku yang berjudul Al-Muwatta, maka pikirannya langsung kepada Imam Malik. Sedangkan imam-imam yang lain tidak lagi, sudah hilang, sudah dilupakan, sudah hampir tidak dikenal lagi. Nah, buku ini adalah buku yang dikarang oleh Imam Nawawi yang isinya hanya hadis-hadis. Judulnya adalah Arba'in. Arba'in itu artinya 40. Jadi bisa ditebak bahwasannya jumlah hadisnya ada 40. Tapi dia bukan 40. Totalnya 42. Totalnya 42. Karena orang Arab memang biasa menyebut demikian. Kalau 40 lebih sedikit disebut 40-an. Sama kayak kita 40-an, 50-an dan lain sebagainya. Jumlah hadisnya 42 kira-kira. Dan Al-Imam Nawawi mengarang kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah hampir sama halnya seperti Al-Imam Malik. Di sini disebutkan sebab beliau menulis kitab ini. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسائي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني وغيرهم. Artinya beliau menyebutkan pertama kali yang menulis hadis Arba'in ini adalah Imam Mubarak. Kemudian disebutkan para ulama-ulama yang telah menulis hadis Arba'in. Judulnya sama, Arba'in. Judulnya sama, tidak cari judul yang berbeda, tidak. Judulnya sama, Arba'in juga. Akan tetapi beliau membuat kekhususan dalam hadisnya ini, hadis-hadis yang dikumpulkan. Kalau ulama-ulama yang lain menulis hadis 40 hadisnya itu dikhususkan. Ada 40 hadis khusus berkaitan dengan akidah. Ada 40 hadis yang khusus berkaitan dengan adab. Ada 40 hadis yang khusus tentang muamalah dan lain sebagainya. Al-Imam Nawawi dia mencari 40 hadis yang mana 40 hadis tersebut berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam. Maka barang siapa yang dia memahami 40 hadis Al-Arba'in, maka sebenarnya sudah cukup bagi dia. Maka para penuntut ilmu agama yang dia memfokuskan dirinya pada ilmu hadis wajib untuk menghafal 40 hadis Arba'in ini.
Dan itu adalah tangga pertama malahan. Tangga pertama untuk menghafal hadis selanjutnya, dia harus menghafal hadis arba'in dulu. Dah. Hadis yang pertama. Al-hadithul awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Imam al-Muhaddisina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladhaini huma asahul kutubil musannafah. Hadis yang pertama yang dijadikan oleh Imam Nawawi, dan ini adalah hadis pembuka di dalam bukunya. Hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab, beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau digelari dengan Al-Faruq. Di masa beliaulah kepemimpinan Islam meluas sampai menyentuh negeri Eropah. Dan beliaulah yang pertama kali menetapkan adanya upah bagi pejabat negara. Dan banyak lagi peninggalan-peninggalan beliau yang digunakan sampai pada saat sekarang ini. Bahwasanya Umar bin Al-Khattab berkata, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanya tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kemudian Rasulullah melanjutkan, siapa yang dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia telah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan apabila seseorang dia hijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka fahijratu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan untuk hijrah tersebut. Apakah dia wajib mendapatkannya? Belum tentu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fahijratu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya ya tergantung niatnya. Dia niat untuk hijrah untuk apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana di sini disebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang barusan kami sampaikan
adalah hadis yang sangat luar biasa, hadis yang agung, yang mana kata Imam Syafi'i dia masuk ke dalam 70 bab dalam ilmu agama. Dan kata para ulama lain, dia sepertiga dari Islam. Nah, jadi Bapak, Ibu tolong perhatikan. Kenapa dia disebutkan sepertiga dari Islam? Karena hadis ini berbicara tentang niat. Sedangkan Islam itu terbangun dari 3 hal. Yang pertama, apa yang ada di hati. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, amalan yang tampak atau amalan anggota tubuh. Dan sepertiganya itu ada dalam hadis ini. Di sini disebutkan bahwasannya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanyalah dengan niat. Amalan itu hanyalah dengan niat. Pembahasan niat itu dibagi menjadi 2. Niat sepakat para ulama hukumnya wajib. Sepakat para ulama hukumnya adalah wajib. Dan para ulama sepakat tempatnya ada di hati. Niat itu kan keinginan, tempatnya ada di hati. Dan pembahasan para ulama itu tidak jauh dari 2 hal. Yang pertama, dia merupakan syartus sihhah, dan yang kedua syartul qabul. Yang pertama syartus sihhah, syarat sah. Syarat sah dari ibadah kita. Dan berbicara tentang syarat sah dari ibadah kita, maka jika seseorang beribadah tanpa niat, maka ibadahnya tidak sah. Bapak atau awak, ambo, semayang barusan, tidak ada niat apa-apa, tidak ada niat apa-apa, hanya goyang-goyang begitu saja, maka solat yang kami kerjakan barusan itu tidak sah. Nah, niat ini Bapak dan Ibu, dia bisa membedakan. Jadi niat ini memiliki kegunaan. Niat dalam ibadah memiliki kegunaan. Yang kegunaan yang pertama, tamyizul adat minal ibadat. Niat itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Contoh, jika seseorang
Mandilah. Jika seseorang mandi di subuh hari, orang yang pertama dia mandi karena ingin pergi kerja. Orang yang kedua mandi karena tadi malam mimpi. Yang laki-laki mimpi. Kegiatannya sama-sama mandi. Apa yang membedakan mandi orang yang pertama dengan mandi orang yang kedua? Niat. Tata cara pelaksanaannya hampir sama, yaitu membasahi ujung kepala sampai ke ujung kaki. Itu yang wajibnya. Membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Contoh yang kedua, ada orang yang dia tidur jam 8 setelah sholat isya misalnya, langsung tidur. Orang yang pertama dia tidur karena memang sudah terbiasa, karena kerja ke sawah misalnya atau ke parak, latih badan. Siap sembahyang isya tak taluk patul lah. Biasanya seperti itu, atau karena kebiasaan dia langsung tidur. Orang yang kedua dia tidur jam 8 karena perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai orang yang begadang tanpa sebab. Tujuannya untuk apa? Agar dia bisa bangun di sepertiga malam, kemudian bangun, ambil wudu, sholat. Kegiatannya sama-sama tidur dan sama-sama jam 8. Tetapi orang yang pertama tidurnya biasa saja, tidak berpahala. Dan orang yang kedua, dia meskipun tidur, maka tidurnya berpahala. Dan disinilah bapak-bapak, ibu-ibu bermainnya para ulama. Para ulama karena kesibukannya membaca, mengajarkan, mutalaah lagi, murajaah. Jadi tidak banyak amal-amal yang seperti ahli ibadah yang lain. Tidak seperti ahli ibadah yang lain, sibuk dengan ilmu. Maka para ulama itu bermainnya di sini, di niat ini. Kegiatan yang biasa-biasa saja bisa bernilai ibadah oleh mereka. Nah, ini berguna untuk kita bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama, umur awak pendek. Tidak seperti kaum-kaum terdahulu yang umur mereka sampai 1000 tahun, 700 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Umur umat Islam itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lebih dari situ, bahkan banyak yang kurang dari situ. Di amalan niat inilah seharusnya kita bermain. Amalan niat, di situ kita bermain. Bapak dari tadi misalnya dari rumah mau pergi ke masjid, niatnya untuk apa? Mau sholat maghrib. Kalau orang yang dia cerdas, bisa bermain dengan niat, maka dia akan tambah niatnya. Sama-sama jalan, sama-sama mau pergi ke masjid, ditambah niatnya yang kedua dengan mendengarkan ilmu.
Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," sampai akhir ayatnya. Sampai akhir hadis. Siapa yang berkumpul di masjid-masjid Allah, dia membahas kitab-kitab Allah, hukum-hukum Allah, sampai akhir hadisnya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu hadisnya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, sampai akhir hadisnya. Kemudian ada hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan untuk menempuh jalan-jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan dia jalan menuju ke surga. Sudah dua niat. Niat yang ketiga, untuk i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam di masjid. I'tikaf sementara dari maghrib sampai isya. Bukankah orang yang menunggu solat itu dinilai dengan solat? Tambah lagi niatnya. Kemudian sekalian mau solat isya, berapa banyak pahala yang bisa kita raih hanya dengan niat. Nah, itu baru niat dari rumah ke sini. Belum lagi kita meniatkan setiap langkah itu mendapatkan pahala, langkah berikutnya menggugurkan dosa. Begitu banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Kemudian kegunaan niat itu, kembali bapak dan ibu, membedakan, yang tadi membedakan apa? Kebiasaan dengan ibadah. Selanjutnya, niat itu dia membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Contoh, ibu-ibu misalnya bangun sebelum azan subuh. Ketika azan subuh selesai dikumandangkan, ibu-ibu di rumah solat 2 rakaat. Solat fajar, solat sunnah fajar namanya. Yang mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunnah sebelum solat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Selesai solat 2 rakaat, duduk sebentar, lanjut kepada solat subuh. Sama-sama 2 rakaat. Mungkin apa yang dibaca ketika solat sunnah dengan solat subuh sama juga. Ayat-ayat pendeknya sama. Apalagi kalau ayat-ayat pendeknya sama juga yang kita baca. 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang kedua, gerakannya sama. Apa yang membedakan dari kedua ibadah tersebut? Niatnya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, niat ini penting kita untuk belajar. Penting untuk dipelajari. Dan tadi kami katakan bahwasanya niat itu pembahasannya tidak jauh dari 2 hal. Yang pertama, syaratus sihhah, syarat sahnya ibadah tersebut. Dan syarat sahnya itu tadi kita bagi menjadi 2 lagi. Niat itu kegunaannya ada 2. Yang kedua, syaratul qabul. Syaratul qabul ini artinya adalah syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah.
Ini kaitannya tentang ikhlasnya seseorang beribadah. Kaitannya tentang ikhlasnya seseorang beribadah. Untuk apa dia beribadah? Niatnya salat maghrib tadi barusan yang 3 rakaat untuk apa? Untuk Allah atau untuk yang lainnya? Jika seseorang misalnya salat maghrib barusan, kenapa? Karena kebetulan hari hujan, ya, berteduh di sini. Sadan wa nampak ada apa-apa di situ, ada sembahyang, berteduh di situ, sembahyang selawat. Maka solatnya sah tapi tertolak. Solat maghribnya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Kewajibannya gugur. Dia tidak dibebankan untuk mengulang solat kembali. Tetapi solat maghribnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia solat maghrib dek karena sagan nampak dek apa-apa, awak nak sembahyang, awak nak bertaduh di masjid. Atau mungkin kalau di masjid-masjid pinggir jalan numpang pipisnya ke WC masjid. Kebetulan orang azan. Sagan wak. Maka solat berjamaahnya tidak diterima oleh Allah. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu, syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Syarat diterimanya ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau ibadahnya, solatnya, sedekahnya, puasanya yang mau datang, sekarang sudah Jumadil Tsani, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan lagi. Kalau mau ibadah puasanya sah, maka perhatikan 2 hal ini. Kalau mau ibadah puasanya yang sebulan itu diterima oleh Allah, perhatikan 2 hal ini. Apa yang pertama? Niat yang ikhlas karena Allah. Bapak dan ibu mau puasa, niatkan besok saya mau puasa Ramadan. Kemudian niatkan puasa Ramadannya untuk mencari ridha Allah. Bukan karena di lingkungan kita puasa, bukan karena segan wak tua ndak jual puasa akece urang, bukan karena di rumah makan pada tutup jadi ndak bisa beli makanan, bukan karena itu, tapi karena memang mencari pahala dari Allah, mencari keridhaan Allah. Syarat yang kedua, benarnya amalan. Benarnya amalan. Kalau dia sudah ikhlas tapi amalannya salah, tidak diterima. Contoh, salat maghrib, contohnya salat maghrib aja. Dek karena hari hujan, semangat salat maghrib. Awak buat salat maghrib hampir atau 5 lah. Ikhlas. Bukan karena bapak, bukan karena ibu, bukan karena siapa-siapa. Saya beribadah salat maghrib 5 rakaat ikhlas karena Allah. Sah salatnya? Tidak sah. Begitu juga nanti kalau mau puasa. Bagaimana tata cara puasanya? Yang benar-benar benar. Benar-benar. Harus belajar kita.
harus belajar. Makanya kami ulangi, syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, benarnya ibadah. Benarnya ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa? Harus kita jalankan seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Kalau ini tidak boleh kata Rasulullah, maka tidak boleh kita tambah-tambahkan. Puasa harus sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Maka di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Rasulullah mengumpamakan dengan hijrah. Mengapa demikian? Karena itulah yang paling dekat dengan para sahabat ketika itu. Amalannya besar hijrah itu, Bapak Ibu-ibu. Sanak keluarga tinggal, rumah nanca ditinggal. Bahkan ada para sahabat itu yang dulunya orang kaya, pergi ke Madinah, tidak ada apa-apa, sampai dia meninggal untuk kain kafan pun tidak ada. Begitu besarnya amalan hijrah di zaman tersebut. Akan tetapi bagaimana? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Amalan yang begitu besar. Akan tetapi barang siapa yang dia hijrah, Allahnya tinggal rumahnya, sanak saudara, kampung halaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang pernah merantau, bagaimana rindunya kita terhadap kampung halaman itu kan terasa. Nah, ini dia tinggalkan, entah kapan dia akan pulang. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjanjikan kamu akan pulang. Ketika itu amalan yang begitu besar, jika dia niatkan karena dunia yang ingin dia dapatkan. Misalnya ada seseorang yang dia hijrah karena dagangannya, ingin berdagang di Madinah, karena kurmanya, karena di Madinah terkenal dengan pertaniannya. Awimra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, bakonya pindah ke Madinah karena dia mengejar wanita itu. Yang pernah disebutkan dalam hadis, dalam riwayat disebutkan Ummu Qais. Ada seorang yang hijrah karena Ummu Qais ini. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya saja. Apakah Allah janjikan untuk dia pasti mendapatkan? Tidak. Tidak disebutkan oleh Rasulullah dia pasti mendapatkannya. Karena rezeki itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah tidak menjanjikan dia akan pasti mendapatkannya. Begitulah bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana niat itu pengaruhnya sangat besar. Bahkan sebesar pahala, sebesar amalan hijrah. Allah tidak anggap amalan tersebut, meskipun kita sudah berkorban. Tidak Allah anggap jika dia beramal kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena perintah Rasulullah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati dengan niat. Hati-hati dengan niat.
terutama bagi yang dia disorot. Ya, kami misalnya yang duduk di depan ini, jika kami menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis karena selain daripada Allah, maka percuma. Apa yang kami sampaikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Latih-latih hujan-hujan karena tidak akan pernah diterima oleh Allah. Makanya kata para ulama, tidak ada amalan yang paling susah untuk diatur kecuali dengan niat ini. Niat itu berbolak-balik. Kenapa qalbun itu dinamakan qalbun? Li'annahu yataqallab. Qalbun itu artinya apa Bapak Ibu? Bolak-balik artinya. Qalbun itu artinya bolak-balik. Kenapa qalbun dinamakan dengan qalbun? Li'annahu yataqallab, karena dia suka berbolak-balik. Itu nanawa latih. Itulah yang harus kita latih. Mungkin ini saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin kita tidak bahas secara detail bagaimana balaghahnya, bagaimana nahwunya, tidak kita bahas sampai situ. Kita membahasnya secara ringkas. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa kita amalkan dan bermanfaat. Terutama ini adalah amalan yang sangat agung. Bahkan kata para ulama, hadis ini disebutkan dia adalah madar. Madar itu seperti ini. Ini satu melingkari dia. Dia selalu berkutat dengan hal yang itu. Atau pusatnya lah, salah satu pokok dalam agama Islam. Pokok dalam agama kita, memperbaiki hati. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.